Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 7 yang beranggotakan Nana Safidriani, NPM 1904010050. Yang kedua Samita Seti Devi, NPM 1904010083. Yang ketiga saya sendiri Ahmad Isnandia Ansori, NPM 1904010084. Kemudian yang terakhir Ariski Kurniawan, NPM 1904010087. Kami dari kelompok 7 Perbandingan Pendidikan Islam itu mendapat tugas membandingkan pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Berikut pembahasannya merupakan yang merupakan hasil dari kerja kelompok kami. Ibnu Sina itu pemikirannya yang banyak berkaitan dengan pendidikan itu menyangkut pemikirannya tentang filsafat ilmu. Menurut Ibnu Sina, ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang tak kekal atau disebut hikmah. Kemudian yang kedua itu ilmu yang kekal, yang dipandang dari peranannya sebagai alat yang biasa disebut logika. Menurut Ibnu Sina membagi filsafat dalam dua bagian. Jadi Ibnu Sina itu membagi filsafat itu dalam dua bagian, yaitu teori dan praktek. Yang keduanya ini berhubungan dengan agama, di mana dasarnya terdapat dalam syariat Tuhan yang penjelas dan kelengkapannya itu diperoleh dari akal manusia. Menurut Ibnu Sina, pendidikan yang diberikan oleh Nabi itu pada akhirnya adalah kependidikan kemanusiaan. Bahwa pemikiran pendidikan Ibnu Sina itu bersifat komprehensif. Dalam pemikiran pendidikannya, Ibnu Sina telah menguraikan tentang psikologi pendidikan. Terlihat dari uraian-uraiannya mengenai hubungan anak dan tingkatan usia, kemauan serta bakat anak. Pemikiran pendidikan Ibnu Sina itu tampaknya telah membuka selubung keagungan bagi Ibnu Sina itu sendiri. Di dunia barat, pemikiran pendidikan anak itu baru dilakukan menjelang abad ke-18. Mengenai kebenaran Al-Quran, Ibnu Sina itu membedakan bagi yang awam juga yang intelektual. Bagi yang awam, kebenaran Al-Quran itu merupakan kebenaran yang harfiah, sementara bagi yang intelektual itu bersifat simbolis. Maka dari itu pendidikan merupakan penerapan disiplin hukum yang hanya berlaku bagi orang awam. Sementara bagi yang filsafat, bagi yang intelektual sebagai alat pemahaman atas kebenaran Al-Quran yang simbolis itu tadi. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi daripada pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina itu harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, juga kecenderungannya. Tahapan masa-masa menurut Ibnu Sina itu ada 3. Yang pertama, masa kanak-kanak. Menurut Ibnu Sina, masa kanak-kanak merupakan saat pembentukan fisik, mental, dan moral. Oleh karena itu anak harus dijauhkan dari pengaruh kekerasan. Untuk perkembangan tubuh dan gerakannya, anak-anak itu harus dibangunkan dari tidur, tidak boleh langsung minum setelah makan, dan perkembangan rasa serta perilaku anak-anak harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, masa pendidikan. Pada masa ini anak-anak itu berusia sekitar 6-14 tahun. Pada masa ini anak-anak harus mempelajari prinsip kebudayaan Islam dan Al-Quran, puisi-puisi Arab, kaligrafi, terus para pemimpin Islam juga. Menurut Ibnu Sina, pendidikan pada masa ini harus dilakukan secara berkelompok begitu, agar siswa itu tidak mudah bosan
Kemudian yang ketiga itu masa usia 14 tahun ke atas. Pada masa remaja ini, pada usia ini mereka dipersiapkan untuk mempelajari tipe pelajaran tertentu yang supaya nantinya itu memiliki keahlian khusus gitu. Selain itu mereka juga harus mempelajari pelajaran yang sesuai dengan bakat mereka. Mereka tidak boleh dipaksa untuk mempelajari dan bekerja di bidang yang tidak mereka inginkan, apalagi yang tidak mereka pahami gitu. Kemudian pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun itu tujuan pendidikan itu beraneka ragam, universal juga sifatnya. Tujuan pendidikan Islam, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun itu yang pertama yaitu tujuan peningkatan pemikiran. Jadi Ibnu Khaldun itu memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat melakukan aktivitas. Hal ini dapat dilakukan melalui proses menuntut ilmu dan keterampilan. Atas dasar pemikiran tersebut, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah peningkatan kecerdasan manusia dan kemampuannya dalam berpikir. Kemudian tujuan pendidikan yang kedua menurut Ibnu Khaldun itu tujuan peningkatan kemasyarakatan. Ibnu Khaldun itu berpendapat bahwa ilmu dan pengajaran adalah lumrah bagi peradaban manusia. Ilmu dan pengajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam bermasyarakat agar menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun itu tujuan pendidikan dari segi kerohanian. Tujuan pendidikan dari segi kerohanian itu maksudnya dengan meningkatkan kerohanian manusia dengan menjalankan praktek-praktek ibadah, zikir, khalwat, mengasingkan diri. Tujuannya itu untuk ibadah, jelas untuk ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh para sufi. Kemudian konsep pemikiran Ibnu Khaldun juga Ibnu Sina tentang faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan itu kan yang pertama itu pendidik. Ibnu Khaldun itu menjelaskan bahwa seorang pendidik itu hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan psikologi peserta didiknya. Sedangkan Ibnu Sina itu guru yang baik itu adalah yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik, berakhlak mulia. Dan menurutnya itu pendidik itu sebaiknya dari kaum pria. Kemudian faktor pendidikan yang kedua itu peserta didik. Faktor peserta didik menurut Ibnu Khaldun, peserta didik itu yang belajar, yang menuntut ilmu, yang anak yang masih perlu bimbingan. Sedangkan menurut Ibnu Sina itu sendiri itu memulai memandang manusia sebagai makhluk pendidikan dalam pembahasannya tentang konsep manusia. Kemudian faktor pendidikan yang ketiga itu faktor lingkungan. Ibnu Khaldun itu memandang bahwa manusia adalah produk sejarah. Manusia itu produk sejarah, terus lingkungan sosial, alam, adat istiadat. Karena itu lingkungan merupakan pemegang tanggung jawab dan sekaligus memberikan corak bagi perilaku manusia itu sendiri. Begitu. Itulah hasil kerja dari kelompok 7 perbandingan pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang perbandingan pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.